Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Angga Sibuan. Pemirsa, lebih dari 30.000 masyarakat menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Sejumlah pelayanan disiapkan untuk kenyamanan penumpang. Sudah bergabung rekan kami ada Devi Syafira dari Merak, Banten. Devi, selamat siang. Bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, Anggi, situasi saat ini di Pelabuhan Merak Banten terpantau lancar dan juga normal oleh kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun bus. Ini tidak ada kepadatan maupun antrian penumpukan kendaraan. Kalau kita lihat kemarin memang sempat terjadi antrian kendaraan truk. Hal ini disebabkan karena supir truk bersikeras untuk masuk ke dermaga reguler yang ada di Pelabuhan Merak. Karena disebutkan kalau di Pelabuhan Merak ini dinilai lebih lengang ataupun longgar dibandingkan dengan Pelabuhan BBJ maupun Pelabuhan Ciwandan. Namun sesuai aturan seharusnya pada tanggal 19 Desember sampai dengan 4 Januari 2026 untuk kendaraan truk maupun kendaraan besar ini harus melalui Pelabuhan Ciwandan maupun Pelabuhan BBJ atau Bojonegara. Namun kemarin akhirnya Pelabuhan Merak ini dibuka sementara untuk kendaraan truk agar tidak terjadi kepadatan maupun antrian. Dan untuk saat ini menurut data yang kami dapatkan dari Posko Merak yang tergabung dalam Pelabuhan Merak, Ciwandan dan juga BBJ, ada lebih dari 33.000 penumpang yang menuju ke wilayah Sumatera. Artinya naik 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Tak hanya dari penumpang, kendaraan ini ada lebih dari 7.100, namun hal ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara untuk penumpang maupun kendaraan dari wilayah Sumatera yang menuju ke Jawa ini naik dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk dari Sumatera ke Jawa ini ada 110 kapal yang beroperasi, sementara untuk dari wilayah Jawa ke Sumatera ini ada 123 kapal yang beroperasi. Dan untuk antisipasi jika terjadi kepadatan, maka dari ASDP ini melakukan skema pengalihan lalu lintas ataupun penahanan kendaraan di satu titik. Yakni kalau untuk di Pelabuhan Merak, di buffer zone, di rest area KM 43 dan juga rest area KM 68. Namun hal ini situasional apabila terjadi kepadatan. Selain itu, kalau untuk kuota penyeberangan sampai dengan saat ini dinilai belum tinggi, artinya masih longgar, sehingga dari pihak ASDP ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini agar naik kapal ataupun bepergian lebih awal agar nanti perjalanan lebih lancar dan juga nyaman. Selain itu sejumlah pelayanan juga dilakukan dan juga disediakan mulai dari misalnya teknisi ataupun petugas yang bekerja selama 24 jam, kemudian juga terkait dengan pelayanan listrik ataupun customer service yang selama 24 jam ini selalu bersiaga, kemudian untuk toilet portable disediakan tambahan, lalu untuk listrik ataupun penerangan dilakukan secara optimal. Selain itu juga terkait dengan cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi. Hal ini juga sudah diantisipasi dengan menyediakan tugboat ataupun kapal penarik ataupun kapal cadangan, kemudian juga menyiapkan pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Ciwandan dan juga BBJ atau Bojonegara. Selain itu menyiapkan teknisi yang bekerja selama 24 jam. Tak hanya itu, untuk potongan harga sebanyak 19% mulai keberangkatan 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026 ini masih berlaku untuk 7 lintasan, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal. Sementara demikian, Anggi, yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Devi, dengan suasana lengang saat ini, apakah memang sudah terpantau akan terjadi tren penurunan atau sudah melewati masa puncak untuk kendaraan yang melintas di dua pulau ini? Ya, Anggi, kalau untuk puncak libur Natal dan Tahun Baru ini telah terjadi pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2026, sehingga dapat dikatakan situasinya saat ini lengang. Bahkan dalam puncak libur Natal dan Tahun Baru ini juga situasinya normal, artinya tidak ada kepadatan. Mungkin ada beberapa hari yang terjadi kepadatan ini karena antrean kendaraan truk yang disebutkan. Memang kalau untuk kendaraan truk ini seharusnya melalui Pelabuhan BBJ dan juga Ciwandan. Nah, kemarin ini terjadi kepadatan
karena dinilai Pelabuhan Merak ini lengang sehingga mereka memilih untuk menuju ataupun melalui Pelabuhan Merak. Dan dilakukan situasional, hal ini atas izin diskresi kepolisian sehingga diperbolehkan. Padahal sesuai dengan aturan pada tanggal 19 Desember sampai dengan 4 Januari 2026 untuk kendaraan truk maupun kendaraan besar ini harus menuju ataupun melalui Pelabuhan BBJ maupun Ciwandan. Dan kalau untuk kendaraan pribadi ini melalui Pelabuhan Merak. Pesepeda kemudian juga pejalan kaki ini melalui Pelabuhan Merak. Sementara untuk di Ciwandan ini kendaraan sepeda motor kemudian juga kendaraan barang ataupun mobil barang dengan ketentuan yang berlaku begitu. Nah, kemudian untuk situasinya sampai dengan saat ini memang masih normal dan diprediksi untuk puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2026. Sehingga memang dari pihak KSDP ini menyebutkan jika untuk masyarakat yang ingin bepergian supaya lebih lengang, ini bisa bepergian lebih awal dengan tentunya memesan tiket secara online karena di pelabuhan sendiri ini tidak dapat menyiapkan ataupun tidak menyediakan tiket begitu ya. Jadi memang diharapkan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan pada arus balik libur dan arus balik Natal dan Tahun Baru 2026 ini dapat melakukan perjalanan lebih awal supaya perjalanan lebih nyaman dan juga lancar. Anggi. Devi Syafira melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.